Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, buah bisbul. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa bisbul atau apel bludru adalah buah tropis yang berasal dari keluarga Ebenaceae dan memiliki nama ilmiah Diospyros blancoi atau Diospyros discolor. Buah ini dikenal dengan permukaan kulitnya yang berambut halus seperti kain bludru, sehingga mendapat julukan apel bludru. Daging buahnya berwarna putih kekuningan, bertekstur lembut, dengan rasa manis agak sepet. Buah bisbul sering dikonsumsi langsung, dijadikan manisan, atau bahan campuran minuman dan makanan tradisional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bisbul secara tradisional ditanam oleh petani di berbagai daerah tropis, khususnya di Filipina dan Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera. Masyarakat pedesaan sering menanam bisbul di pekarangan sebagai tanaman buah sekaligus tanaman pelindung. Selain dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, bisbul juga diminati oleh penggemar tanaman eksotis dan kolektor tanaman buah langka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bisbul dapat tumbuh sepanjang tahun di daerah tropis, namun biasanya berbuah setelah berumur 3-5 tahun tergantung pada kondisi tanah dan perawatannya. Musim berbuah utama umumnya terjadi pada akhir musim hujan hingga awal musim kemarau, yaitu sekitar bulan Februari hingga Mei. Pohon bisbul akan menghasilkan buah setelah fase pembungaan yang diikuti oleh pembuahan selama 2-3 bulan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bisbul tumbuh baik di daerah tropis yang memiliki curah hujan sedang hingga tinggi. Tanaman ini menyukai tanah yang subur, berdrainase baik, dan memiliki kelembapan cukup tinggi. Asalnya dari Filipina, namun juga tumbuh secara alami dan dibudidayakan di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di Indonesia, bisbul banyak ditemukan di daerah Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, terutama pada ketinggian 200-800 meter di atas permukaan laut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bisbul memiliki berbagai manfaat dari segi nutrisi, ekologi, dan budaya. Dari sisi kesehatan, buah ini kaya akan vitamin C, serat, dan antioksidan yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, dan melawan radikal bebas. Kulit dan daunnya mengandung senyawa bioaktif yang diteliti memiliki potensi sebagai antimikroba dan antiinflamasi. Secara ekologis, pohon bisbul membantu menjaga keseimbangan lingkungan sebagai penyerap karbon dan peneduh alami. Dari sisi budaya, buah ini memiliki nilai historis sebagai tanaman tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penanaman bisbul dapat dilakukan melalui biji atau cangkok. Untuk hasil lebih cepat berbuah, metode cangkok lebih disukai. Bibit ditanam di tempat terbuka yang mendapatkan sinar matahari penuh, dengan jarak tanam ideal sekitar 5 meter. Perawatan meliputi penyiraman rutin, pemupukan organik setiap 2 bulan, dan pemangkasan cabang tidak produktif. Tanaman ini relatif tahan hama, namun tetap perlu dijaga dari serangan ulat daun dan kutu putih. Dengan perawatan yang baik, pohon bisbul dapat berumur panjang dan menghasilkan buah secara konsisten setiap tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bisbul yang dikenal juga sebagai apel bludru merupakan salah satu buah tropis unik yang berasal dari Asia Tenggara dan menjadi bagian dari keanekaragaman hayati lokal yang kini semakin langka keberadaannya. Buah ini termasuk dalam genus Diospyros, yang juga mencakup tanaman penghasil kayu eboni dan kesemek. Ciri paling menonjol dari bisbul adalah kulit buahnya yang tertutup bulu halus seperti kain bludru, dengan warna yang bervariasi dari coklat kemerahan hingga keunguan. Tekstur kulit ini tidak hanya menjadi ciri identifikasi,
tetapi juga memberi sensasi unik saat disentuh dan menjadi daya tarik visual tersendiri bagi pecinta tanaman buah langka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari segi ekologi, pohon bisbul merupakan tanaman yang adaptif terhadap lingkungan tropis dengan curah hujan tinggi dan kelembapan yang stabil. Pohon ini tumbuh hingga 15 meter dan memiliki akar tunggang kuat, sehingga mampu mencegah erosi di daerah perbukitan atau lahan miring. Daunnya yang lebat dan hijau mengilap memberikan keteduhan alami serta berperan dalam penyerapan karbon dan produksi oksigen, menjadikannya tanaman bernilai ekologis tinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa secara botani, bunga bisbul bersifat uniseksual, dengan bunga jantan dan betina tumbuh pada pohon yang sama maupun pohon terpisah tergantung varietasnya. Penyerbukan dapat terjadi secara alami melalui bantuan angin dan serangga seperti lebah. Buah akan matang dalam waktu 2 hingga 3 bulan setelah bunga mekar. Bijinya berjumlah 3 hingga 5 per buah dan memiliki kulit keras, menjadikannya bahan penelitian menarik dalam bidang reproduksi tanaman dan konservasi plasma nutfah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sisi ekonomi, meskipun belum dibudidayakan secara massal, bisbul memiliki potensi pasar sebagai buah premium karena bentuknya yang eksotis dan kandungan gizinya yang tinggi. Nilai jual bisbul meningkat di kalangan kolektor tanaman buah dan konsumen yang mencari produk organik langka. Beberapa petani di Jawa Barat telah mulai menanam bisbul dalam skala terbatas untuk memenuhi permintaan lokal dan ekspor kecil-kecilan, terutama ke negara tetangga yang memiliki diaspora Filipina. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam konteks kesehatan, buah bisbul mengandung serat yang baik untuk sistem pencernaan, vitamin C untuk menjaga imunitas tubuh, serta senyawa fenolik yang berpotensi sebagai antioksidan alami. Daun dan kulit batang bisbul secara tradisional dimanfaatkan dalam pengobatan herbal untuk mengatasi gangguan kulit, radang, dan penyakit ringan lainnya. Kandungan tanin yang tinggi pada bagian tertentu juga menjadikannya subjek dalam riset etnofarmakologi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari perspektif budaya, bisbul memiliki tempat tersendiri dalam tradisi masyarakat pedesaan. Di beberapa daerah, pohon bisbul ditanam sebagai bagian dari lanskap rumah adat atau pekarangan yang bernuansa filosofis dan spiritual. Keberadaannya sering dikaitkan dengan nilai keseimbangan alam dan kesederhanaan hidup. Pada masa lampau, buah ini dijadikan suguhan istimewa dalam perjamuan atau upacara adat karena dianggap langka dan berharga. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam konteks pelestarian, bisbul kini termasuk dalam kategori tanaman buah lokal yang perlu dikonservasi. Deforestasi, konversi lahan, dan kurangnya generasi tanaman menyebabkan populasinya menurun. Lembaga konservasi tanaman tropis serta komunitas pecinta flora lokal mulai mendorong inisiatif pembibitan dan penanaman kembali bisbul di lahan-lahan terbuka, sekolah, dan kebun botani. Upaya ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan spesies, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal dan sumber daya genetik Indonesia yang kaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dengan nilai gizi, keunikan morfologi, manfaat ekologis, potensi ekonomi, serta warisan budaya yang melekat padanya, bisbul merupakan contoh nyata kekayaan hayati Indonesia yang perlu dikenalkan kembali ke masyarakat luas dan dijaga keberlangsungannya di tengah tantangan zaman modern. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman.
yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.